Aduh, makin setiap pasal saya baca di KUH pidana yang baru ini, gue pusing. Nalar hukumnya di mana ini orang-orang yang buat undang-undang? Ini pasal 100 nih. Di pasal 100 disebutkan, seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati, nggak bisa langsung dihukum mati. Harus dikasih kesempatan 10 tahun. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi di channel YouTube Yohanes Edianus. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mencoba untuk mengupas. Teman-teman sekalian, beberapa hari yang lalu kita sudah mendengar hasil persidangan terkait dengan kasus Ferdy Sambo, di mana hakim sudah memutuskan bahwa Ferdy Sambo itu dijatuhi hukuman mati oleh hakim. Namun demikian, apakah dengan dijatuhkannya hukuman mati terhadap Ferdy Sambo? Tentunya ini menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Perlu kita ketahui bahwa walaupun dijatuhi hukuman mati, saya yakin bahwa Ferdy Sambo ini akan melakukan berbagai upaya untuk bisa lepas dari hukuman mati ini. Yang pertama, dia akan mengajukan banding. Kemudian dia akan mengajukan gerasi, dan yang paling memungkinkan Ferdy Sambo bisa bebas dari hukuman mati ini. Karena apa? Yaitu undang-undang yang akan disahkannya nanti. Tergantung apakah ini disahkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Tergantung dari beliau. Nah, ketika beliau mengesahkan undang-undang ini, maka Ferdy Sambo bisa bebas dari hukuman mati. Nah, untuk lebih jelas, kita menyimak pemaparan dari Hotman Paris tentang undang-undang yang akan disahkan bahwa orang bisa bebas dari hukuman mati. Mari kita simak bersama-sama. Aduh, makin setiap pasal saya baca di KUH pidana yang baru ini, gue pusing. Nalar hukumnya di mana ini orang-orang yang buat undang-undang? Di pasal 100 nih. Di pasal 100 disebutkan, seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati nggak bisa langsung dihukum mati. Harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun. Apakah dia berubah berkelakuan baik? Ya, nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara daripada dihukum mati. Orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara. Jadi apa artinya gitu loh? Sudah persidangan, sudah divonis sampai PK hukuman mati, tapi tidak boleh dihukum mati. Harus menunggu 10 tahun untuk melihat apakah mental orang ini berubah menjadi kelakuan baik. Ya di penjara ya, yang menentukan kelakuan baik kan kepala lapas. Waduh, surat keterangan kelakuan baik nanti pasti surat paling mahal harganya di dunia. Orang akan mempertaruhkan apapun agar mendapatkan surat keterangan kelakuan baik. Dalam waktu dekat, Hotman ada rencana melamar jadi kepala lapas penjara. Sama juga seperti remisi perkara korupsi. Ya. Kalau sudah 2/3 ya, bro. Kalau 2/3 masa tahanan udah bisa keluar kalau ada surat keterangan kelakuan baik juga. Kepala lapas penjara menjadi jabatan yang sangat prestisius dan sangat bergengsi, dan hukuman mati harus nunggu 10 tahun agar bisa dieksekusi. Dan kalau selama 10 tahun dapat surat keterangan kelakuan baik, maka hukuman matinya tidak boleh dilaksanakan. Undang-undang siapa sih yang bikin ini? Yang bikin ini pasti bukan praktisi hukum. Banyakkan dosen seperti saya. Sepertinya yang bikin ini banyakkan profesor atau dosen, bukan praktisi hukum yang benar-benar ahli dalam praktek. Bapak Jokowi segera batalkan undang-undang ini. Salam Hotman Paris. Nah teman-teman sudah melihat sendiri
pemaparan yang disampaikan oleh Hotman Paris, yaitu pengacara ternama terkenal di Indonesia, di mana dia di sana terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia melihat hukum di Indonesia yang semakin hari semakin tidak ada aturannya. Di sana dia memaparkan bagaimana jika seorang dijatuhi hukuman mati, tidak langsung dihukum mati, tetapi berada di dalam penjara selama 10 tahun. Di sana dijelaskan, bahkan di sana dikatakan ketika selama 10 tahun orang itu memiliki kelakuan baik, orang itu bisa bebas dari hukuman mati, dengan syarat orang itu mendapatkan surat kelakuan baik dari kepala lapas. Nah, bahkan di sana juga Hotman Paris menjelaskan tentang jika seorang hukum bagi para koruptor, jika para koruptor ini sudah menjalani 2/3 dari penahanannya, mereka bisa mengajukan bebas dengan bersyarat. Nah, syaratnya sangat gampang sekali. Mereka hanya butuh surat kelakuan baik dari kepala lapas. Nah, inilah yang menjadi dasar hukum. Apakah Ferdy Sambo ini bisa bebas dari hukuman mati? Sangat-sangat mungkin sekali Ferdy Sambo ini bisa bebas dari hukuman mati. Karena apa? Tadi ada undang-undang yang menjaminnya. Yang pertama, Ferdy Sambo akan mengajukan banding. Yang kedua, Ferdy Sambo mengajukan gerasi. Yang ketiga, ada undang-undangnya. Tergantung apakah undang-undang ini disahkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Kita sih berharap supaya undang-undang ini ditunda, tidak disahkan oleh Presiden Jokowi. Karena apa? Ketika undang-undang ini disahkan, maka tamatlah, maka akan semakin banyak mafia-mafia yang ada di Indonesia, akan semakin banyak para koruptor yang menyalahgunakan kekuasaannya, akan semakin banyak orang jahat di Indonesia. Ini sangat ngeri. Coba kita bayangkan kasus-kasus seperti ini terjadi dilakukan oleh para penegak hukum. Nah, apa yang terjadi kalau ini dibiarkan? Nah, itulah tanggapan saya, bahwa kemungkinan besar Ferdy Sambo ini bisa bebas dari hukuman mati. Bahkan kemungkinan besar dalam jangka kurang dari 10 tahun beliau bisa bebas. Karena apa? Ada undang-undangnya nanti yang disahkan. Nah, semoga kita berharap keadilan terus ditegakkan di negeri ini, supaya orang tidak semena-mena memperlakukan orang lain dengan jahat, memperlakukan orang lain dengan biadab. Tetapi kita rindu di Indonesia ini ada keadilan, ada kejujuran yang terjadi bagi penegakan hukum di Indonesia. Demikian tanggapan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.